Hai, dengan Dewa di sini. Kali ini kita akan unboxing dan membahas sebuah produk smartphone murah. Apakah hasilnya akan ampas? Mari kita bongkar. Oke, sebelum saya melakukan unboxing, saya disclaimer dulu. Pertama, ini bukan sebuah endorse, jadi saya akan membahas dari perspektif saya, dan di sini saya hanya melihat produk ini sebagai pengguna. Jadi walaupun saya penjual, saya juga ingin membahas ini sebagai pengguna. Ya, walaupun sedikit agak miris, saya jual, tapi saya juga mengejek barang sendiri. Baiklah, jangan lama-lama, mari kita coba unboxing dulu produk smartphone ini. Baiklah, smartphone ini adalah smartphone brand yang lumayan terkenal, yaitu Oppo. Nah, di sini saya akan beli smartphone-nya secara offline. Ya, alasan saya beli offline adalah karena produk ini sangat pertama sih sangat murah. Kedua, produk ini ya cukup bahaya juga sih kalau kita beli online, barangnya ketipu atau gimana. Baiklah, kita langsung aja. Pertama, kita buka dulu barangnya. Ini adalah Oppo seri A16, dimana saya di sini membeli seharga 3 jutaan. Ya, cukup murah, bisa dibilang murah sih. Ya, mau membukanya sih agak gimana gitu. Nah, kita buka dari cover pertama dulu. Ya, ini agak lumayan ngepres sih. Kita buka plus. Oke. Pertama kita buka dulu di box kecilnya. Di box kecil ini terdapat softcase yang biasa aja sih, tidak terlalu spesial atau gimana. Ya, setidaknya itu adalah udah umum. Buku panduan, ya buku panduannya ya kayak gini aja. Ya, sisanya pamflet, buku panduan pakaian. Mungkin agak sedikit silau sih. Oke. Di sini ada pembuka SIM cardnya. Ya, umum lah, pasti ada kok di setiap HP. Softcase. Ini softcase yang tergolong murah sih karena bening. Oke, kita buka lagi. Kita cek dulu chargernya. Di sini bisa dibilang walaupun agak gede, ini bukan charger yang fast charging gitu ya. Ya, cuman masih oke lah, standar. Di sini kalau saya cek, di sini udah menggunakan kabel Type C. Ya, Type C biasa sih, nggak ada spesial. Ya, namanya juga produk seharga 3 jutaan lah, 3 juta kurang malahan. Kenapa bisa dibilang fast charging yang bukan fast charging itu? Karena warnanya putih. Biasanya kalau umumnya warnanya oranye atau yang lain ya. Nggak ada lagi, barangnya kosong. Oke. Mari kita cek langsung ke unitnya. Di unitnya tersendiri cuman dilapisin biasa saja sih, sama plastik itu, nggak ada istimewa. Oke. Unitnya ini sudah include sama screen guard ya. Ada 3 kamera ya, umum lah. Cuman ya 2 kamera itu empas banget, beneran empas. Hanya kamera utama yang bisa diandalkan. Kalau dari segi ini
ya sehat biasa aja. Mungkin kalian bisa cek lagi di channel-channel lain seberapa istimewanya barang ini ya, tapi menurut saya sih tidak istimewa seperti itu. Oke, dari kecepatan booting bisa dibilang ini tergolong cepat dari sebuah HP yang seharga 3 jutaan, tapi menurut saya sih tidak terlalu gimana gitu. Agak lama kali ya ini karena pertama kali sih ngidupin ya, nggak pernah sekali sih, udah dibuka sama mbak-mbaknya. Oke, segitu aja unboxingnya. Mari kita bahas tentang bagian pengalaman penggunaan dari produk ini. Yang pertama, produk ini udah kita gunakan lebih dari 4 bulan ya dari setelah video ini dibuat. Nah, pengalaman saya menggunakan kamera HP ini ya sedikit agak mengecewakan, terutama saat sore-sore hari, dimana saya harus menggunakan lampu yang di bawah 20 watt yang fokusnya itu ya bermasalah. Nah, di sini saya jelaskan dulu. HP ini digunakan untuk kegiatan bisnis, dimana menerima banyak chat, menerima memposting foto, memotret. Nah, ketika kita perlu memotret, kita harus menggunakan cahaya nggak lebih, intensitasnya nggak tinggi. Itu posisinya kita menggunakan kamera utama. Nah, kelebihan kameranya adalah hasilnya lebih wide, hanya saja perlu cahaya lebih terang. Nah, di minus yang kedua, minus nih ketika digunakan live ya, kita gunakan live itu pada malam hari, pastilah malam hari karena kita jualan juga di malam hari. Fokusnya itu kurang, kita perlu cahaya. Kalau nggak cahayanya kurang terang gitu ya, kurang fokus gitu. Nah, dari segi spek ya kita tidak memasalahkan sih, karena kita hanya gunakan tuh untuk kegiatan admin, kegiatan untuk konfirmasi barang. Terus yang kedua, barang itu kita hanya foto ini sudah dikirim GAN gitu, cuma gitu doang. Terus dari sisi spek ya lagi, memang kamera ini tidak ada 5G. Ya itu bukan masalah karena kita pakai WiFi. Terus apakah produk ini sebaiknya Anda beli? Ya, saya menyarankan kalau budget Anda terbatas ya sebaiknya beli aja. Tapi kalau budget Anda agak lebih, sebaiknya beli yang lain aja, di seri yang lain. Terus apakah ini kamera HP gacha? Enggak, bukan kamera HP gacha. Hanya saja ini sebaiknya memang digunakan untuk kepentingan dari administrasi aja. Untuk kontak telepon tuh nggak masalah. Untuk Instagram atau untuk TikTok kan itu ya cukup. Nah, terus apalagi yang bisa kita explore ya, untuk gaming ya bisa kok jalan, PUBG bisa jalan, ya Simpe bisa jalan ya, cuman jangan berharap bisa rata kanan, paling juga rata tengah. Nah, setelah lewat 2-3 session ya pasti rata kiri ya. Setelah itu ya jadi HP kentang banget lah ya. Kalau kalian pengen membuat ini sebagai sebuah konten HP kentang ya ini cukup bisa dilirik. Nah, kalau untuk bagi saya sendiri ya ini agak kurang lah gitu. Nah, kalau pengen beli ya coba aja. Kalau saya sih jangan belilah. Kalau buat gaming atau apa tuh jangan deh. Coba beli itu untuk kegiatan administrasi lah, telepon, terima telepon, SMS, terima WhatsApp, telepon, video call itu masih oke lah. Tapi kalau
yang untuk apalah namanya, untuk konten gaming ya jangan dah, sayang. Dual SIM card oke, ada extra SD card oke, cuman itu nggak kurang kali. Tapi udah budget 3 juta ya bisa dibilang ini cukup bagus, recommended banget. Cuma kalau untuk kepuasan pribadi enggak, serius enggak. Oke, kalau ada pertanyaan ataupun bacotan apalah gitu yang tidak terima ya tolong komen di komentar, nanti saya perbaiki untuk di konten berikutnya. Semoga ini bisa membantu untuk orang-orang yang mencari alasan kenapa saya tidak beli produk ini, karena di channel lain pastinya itu akan merekomendasikan untuk membeli sebuah produk ini, beli ini bagus, ini bagus untuk ini ya. Kalau di sini kita akan membahas kenapa kamu tidak perlu beli produk ini. Thank you, terima kasih sudah menonton, bye bye.